Sering banget kita dengar kalau hidup itu butuh tujuan yang jelas. Kita tuh harus punya goals. Umur sekian udah harus punya posisi dan pencapaian tertentu. Orang-orang yang goal oriented sering terlihat hebat dan keren banget. Tapi mungkin kita pernah merasa kalau memikirkan tujuan-tujuan hidup itu malah bikin kita merasa terbebani. Apalagi setelah kita menyadari fakta. Kalau ternyata menjalani hidup dengan baik-baik aja udah melelahkan. Merasa tujuan kita tuh kayaknya sulit digapai. Mungkin akan terlihat bodoh kalau gak punya goals. Tapi aku gak punya. Kalau aku terus menjalaninya, bukankah aku melihat diriku telah melewati goals tersebut? Kalau kita hanya perlu terus menjalani hidup dengan baik, lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan baik, mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Kelak, suatu saat nanti ketika kita melihat ke belakang, kita akan sadar bahwa kita telah melewati goals-goals yang mungkin sewaktu kita kecil jadi impian kita paling utama. Jadi tetap berjalan ya, kita mungkin gak dihadapkan dengan masalah sama, atau gak diberkahi dengan rejeki yang sama. Tapi, kita semua sama-sama punya kesempatan untuk terus menjalani hidup kita sebaik mungkin. Manusia hidup tuh selalu punya masa lalu. Hari kemarin aja bahkan udah jadi masa lalu buat hari ini. Dan gimana pun masa lalu kita direkam serta dijalani, selama kitanya masih diberi kesempatan untuk hidup, itu berarti kita masih punya kesempatan juga untuk memperbaiki diri. Jujur ya, aku tuh suka sedih deh setiap kali ada yang merasa gak berani buat melangkah. Hanya karena katanya masa lalu yang dipunya tuh gak baik. Padahal manusia punya salah tuh wajar. Kalau gak punya salah, kita malah gak akan tahu apa yang harus diperbaiki. Lagi pula masa lalu tuh sesuatu yang udah terjadi dan gak bisa diubah. Tapi bukan berarti itu hal utama yang jadi tolak ukur baik buruknya masa depan. Toh, selama ada usaha dan perubahan, semuanya bisa jadi lebih baik kan? Jadi untuk kamu yang hari ini merasa gak percaya diri karena masa lalunya mungkin gak seoke teman-teman lainnya, hari ini harus lebih semangat lagi. Karena Tuhan masih kasih satu kesempatan untuk kamu memperbaiki diri. Dan untuk kamu yang gak bisa menerima seseorang karena masa lalunya yang katanya buruk, percaya deh, manusia itu bisa berubah dan gak seharusnya dinilai hanya dari masa lalunya aja. Beberapa waktu lalu, aku sempat nonton video lucu nih. Jadi, ada anak kecil yang dikasih kardus gitu sama bapaknya. Terus disuruh angkat kan dia. Terus si anak itu langsung kayak merasa terbebani. Berat banget rasanya. Sampai dia ngomong, gak kuat berkali-kali. Terus dia jatohin deh tuh kardusnya. Viral kan tuh. Dan itu jadi meme yang macam-macam bentuknya. Dan emang lucu banget. Kalau dipikir-pikir, pasti kamu juga pernah merasakan kondisi tersebut. Ketika udah begitu capek, gak kuat lagi mengangkat beban, dan biasanya dalam momen itu sering berusaha sekuat mungkin. Tapi ya, gak jarang juga kalau kita gagal. Gak perlu khawatir dan kecewa berlarut-larut. Menyerah itu bukan berarti lemah. Kadang-kadang bisa jadi karena kita udah kuat untuk melepaskan. Jadi menyerah bukanlah simbol dari kelemahan. Bisa jadi karena memang situasinya gak tepat aja. Kita udah terlalu lama bertahan. Dan udah waktunya untuk melepaskan. Pada akhirnya ya, itu semua jadi pilihan. Dan sebagai pilihan, bisa jadi itu sesuatu yang udah tepat. Apalagi kalau kita udah pikirin secara matang-matang. Ya daripada maksain sesuatu malah gak baik juga kan? Gak akan baik hasilnya.
Dan itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Mending kita lepas aja. Dan sikap itu juga gak berarti kita lemah. Karena pada derajat tertentu, kita juga butuh kekuatan untuk melepaskan dan merelakan semuanya. Banyak orang bilang hidup adalah bagian dari takdir kita yang udah ditulis oleh Tuhan. Kita bisa lihat banyak orang yang terlahir bergelimang harta. Juga banyak orang yang terlahir serba pas-pasan, bahkan kekurangan. Tapi mereka juga bilang, kalau tiap manusia itu bisa mengubah takdirnya asal mau bekerja keras, berusaha, dan juga berdoa. Kita juga banyak dengar cerita orang-orang sukses yang memulai semua itu dari bawah. Mereka yang bekerja sekuat yang mereka bisa. Bahkan mungkin mengorbankan hidupnya untuk membangun hidup yang lebih baik. Dan itu menjadi bukti kalau mengubah hidup bukan suatu hal yang tidak mungkin. Jalan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik mungkin akan berbeda bagi tiap orang. Singkatnya, perjuangan hidup tiap orang akan berbeda-beda. Tapi kalau kata Robert Pattinson, aku hanya diberikan hidup ini karena aku cukup kuat untuk menjalaninya. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, bagaimanapun kondisi kehidupan kita pasti sanggup melewatinya. Mungkin akan ada banyak sekali cobaan dalam menjalaninya. Tapi kita pasti mampu kok melewatinya. Kalau hidup kita beserta segala yang terjadi di dalamnya adalah bagian dari takdir kita, aku yakin seberat apapun hal-hal yang akan kita hadapi, kita pasti bisa melewatinya. Dengan berusaha, dengan berdoa, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kita lewati. Ada satu hal yang paling menyenangkan untuk dibahas dalam kehidupan. Tentang cinta, love life, pasangan, dan hal-hal lain yang berkaitan tentang cinta. Dalam mencari sosok pasangan yang tepat, biasanya kita melihat banyaknya kesamaan atau kecocokan antara kita dan pasangan. Dan kalau udah cocok banget, baru deh kemudian muncul keinginan ke jenjang yang lebih serius. Tapi apa cuma itu yang penting? Aku jadi teringat ada kutipan dari caption Instagram Marshanda. Jenis cinta terbaik adalah yang membuatku merasa diriku seutuhnya bebas dan sepenuhnya menjadi diriku sendiri. Jenis cinta yang bisa memunculkan versi terbaik dari diriku. Memiliki pasangan yang baik, bertanggung jawab, dan jujur adalah standar minimum. Apalagi sekedar punya kesamaan, ya misalnya kayak selera musik. Kayak Tom dan Summer yang sama-sama dengerin The Smiths. Nah, itu gak bisa benar-benar kita jadikan patokan. Dalam suatu hubungan, penting untuk memastikan kamu dapat menjadi diri kamu sendiri. Bukan malah berpura-pura agar bisa membuat pasanganmu terkesan alias terus mencari validasi darinya. Seharusnya malah sebaliknya, satu sama lain secara jujur dan terbuka bisa membawa masing-masing pada versi terbaik diri kita. Semakin usia bertambah, hal yang paling harus kita lakuin kayaknya bersyukur deh. Mensyukuri nikmat masih dikasih hidup sampai saat ini. Mensyukuri banyak hal dalam hidup bakal bikin kita jadi lebih menghargai kesempatan buat tidur di tengah hari yang sibuk dan menghargai kopi yang kita minum setiap hari. Terlalu sibuk sama hiruk-pikuk dunia sering ngebuat kita lupa buat bersyukur sama hal-hal kecil yang kita punya. Termasuk lupa bersyukur atas keberadaan orang-orang baik di sekitar kita.
Aku sangat beruntung memiliki orang-orang baik dalam hidupku. Dan ketika kamu menemukan orang yang baik, kamu harus memegangnya dengan erat. Orang-orang yang tidak pergi, bahkan setelah menemuimu di saat terburukmu, yang menemanimu melalui masa terberatmu, dan yang tidak hanya mendukungmu, tapi juga mengingatkanmu saat kamu ada di jalan yang salah, merekalah orang-orang baik yang patut kamu syukuri. Keberadaan orang-orang baik ini adalah nikmat besar yang patut kita syukuri. Mungkin jumlahnya bisa dihitung jari, tapi jumlah bukan hal yang penting, bukan? Pegang mereka dengan erat. Ambillah bagianmu. Saat mereka membutuhkanmu, berusahalah untuk berada di sisinya. Menerima sisi terburuknya, menemaninya melewati masa terberatnya, dan bersama menjadi pribadi yang lebih baik satu sama lain. Skenario terburuk adalah saat kita terlalu menikmati keberadaan mereka dalam hidup kita jadi lupa bersyukur dan menghargai eksistensi mereka. Lalu kemudian, Tuhan memanggil mereka lebih dulu, dan kita hanya mampu menyesal. Karena kita belum cukup mengungkapkan betapa berterima kasihnya kita terhadap kehadiran mereka dalam hidup kita. Sebelum itu terjadi, tunjukkan rasa sayangmu pada orang-orang baik dalam hidup kamu. Mungkin dengan pesan singkat, atau sebuah percakapan hangat. Gak buruk kan? Gagal itu udah jadi bagian dari hidup. Bener gak? Tapi gagal bukan berarti kita kalah terus gak berhak lanjutin langkah. Gagal berarti kamu harus mencoba lagi. Harus coba lagi dan coba lagi. Bukan berhenti dan merasa diri kecil ataupun gak berdaya. Thomas Alva Edison aja perlu gagal lebih dari 1000 kali untuk bisa menemukan lampu pijar. Stephen King aja ditolak penerbit berkali-kali sampai akhirnya bisa jadi penulis terkenal. Ya kalau ngomongin tokoh-tokoh terkenal sih, mungkin kamu udah bosen ya buat dengernya. Dan merasa gak mempan dan gak sampai inti dari kalimat kalau gagal ya artinya kamu harus coba lagi. Tapi coba deh, ingat-ingat lagi waktu kamu masih kanak-kanak. Kamu gak mungkin kan bisa langsung naik sepeda kalau gak jatuh? Kamu gak mungkin kan bisa jalan tegak kalau gak sempet jatuh dan bahkan jalan merangkak? Kamu gak mungkin bisa langsung baca kalau gak bolak-balik menghafal bahkan dimarahin ibu bapak atau guru. Nah, hidup kamu juga demikian. Untuk semua impian yang mau kamu capai, apalagi kalau impiannya tinggi dan besar, pasti kamu akan ketemu kata gagal. Namun bukan berarti kalau ketemu kata gagal, kamu langsung menyerah. Coba lagi, pelajarin lagi gagalnya ada di mana, dan tingkatin lagi dirinya supaya bisa mengurangi hal yang bikin gagal. Cari support system yang mau mendukung. Ya, dan sederet hal lain yang kamu butuh untuk jadi amunisi untuk bertahan. Gagal itu bukan berarti kalah. Apalagi sampai merasa jalanmu udah selesai dan ketutup. Gagal itu artinya ada banyak. Bisa jadi Tuhan minta kamu untuk coba lagi. Bisa jadi Tuhan minta kamu untuk memikirkan ulang. Bener gak kamu mau ke situ? Bisa jadi Tuhan juga mau kasih lihat kamu hal baik lainnya ketika kamu gak pantang menyerah. Atau bisa jadi Tuhan lagi menunggu kesiapan kamu untuk bisa sampai di tujuan dengan mental dan diri yang lebih kuat. So, kalau hari ini, kemarin, atau besok ketemu sama yang namanya gagal, gak usah nangis dan sedih berkepanjangan. Kamu hanya perlu menerimanya dengan ikhlas, lalu coba lagi sampai bisa jadi berhasil.